Shalom adik kecil. Shalom. Saya Kak Caca. Saya yang akan menjadi tour guide kamu sampai ke Hopetown Lalala. Hopetown Lalala itu adalah objek wisata yang sangat indah. Kakak yakin liburan Natal Medi pasti sangat berkesan di sana. Medi sudah siap dengan koper dan tiketnya? Sudah Kak, ini tiket aku. Oke Medi, di balik tiket kamu ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Yuk kita cek sama-sama. Oke. Peraturan 1, sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Wah, peraturan nomor 1 sudah Medi taati. Yuk kita lanjut ke peraturan kedua. Peraturan kedua, simpan makanan dan mainan. Wah, Medi, kamu belum sarapan ya? Belum. Ayo segera dihabiskan ya sarapannya. Oke. Di dalam bis tidak boleh makan dan main, supaya Medi bisa fokus menikmati acara dan melihat pemandangan selama perjalanan ke Hopetown Lalala. Oke. Peraturan 3, siapkan hati untuk Tuhan dan selalu mendengarkan instruksi. Oke. Yuk kita berangkat sekarang Kak. Shalom Kak Caca and Teddy, selamat datang di Hopetown Lalala. Kami sangat bahagia atas kunjungan kalian ke kota kami yang begitu indah. Nah, Kak Vini berdoa supaya kalian bisa menikmati liburan Natal kalian di kota ini. Yes, betul sekali. Saya sudah beberapa kali membawa turis ke sini dan liburannya menjadi sangat berkesan. Wah, Mary jadi tambah nggak sabar nih. Eits, sudah menjadi kebiasaan di Hopetown Lalala. Sebelum kita memulai tur ibadah kita harus berdoa dulu. Kalau begitu adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan seminggu ini. Dan terima kasih buat kesempatan di mana kami bisa beribadah walaupun lewat online. Tuhan, hadirlah di ibadah kami, dipermuliakanlah nama-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami ya Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan selamat menikmati Hopetown Lalala. Hopetown Lalala, here I come. Yeay. Shalom adik-adik yang di rumah. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Nah, kakak harap kalian adalah anak-anak yang setia selalu mengikuti ibadah online sampai di minggu ketiga nih, bulan Desember adik-adik. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial, nggak kalah spesialnya dengan minggu-minggu lalu. Ya, karena hari ini kita mau ke pantai. Jadi adik-adik yang di rumah boleh dong pakai topi pantai kalian, pakai kacamata hitam kalian, boleh pakai baju pantai kalian. Jadi kita serasa ada di pantai walaupun kita ibadahnya di rumah, ya kan? Nah, adik-adik ada ingat gak minggu lalu cerita tentang Lala pertama kali datang ke sekolah di kota barunya di Hopetown Lalala. Nah, hari pertama aja Lala udah diisengin sama satu anak. Namanya siapa ya? Ada yang bisa bantuin gak? Hah? Siapa? Alex? Iya bener. Alex itu anaknya iseng banget. Sampai-sampai satu sekolah ya gak ada yang mau temenan sama dia. Tapi Lala sama Amel mau loh bersahabat dengan si Alex. Walaupun si Alex iseng, karena Lala tuh inget kalau Tuhan Yesus aja mau loh bersahabat dengan orang-orang berdosa. Ya nggak adik-adik? Nah, hari ini Kak Vili tuh mau ke pantai, mau taruh surat pengharapan Kak Vili ke dalam box pengharapan yang ada di pantai. Nah, jadi kalian siap-siap ya, duduk yang manis. Kita akan menyaksikan cerita minggu ini. Shalom. Shalom. Aloha. Selamat datang di Hopetown Lalala. Hari ini di pantai cuacanya super cerah.
secerah kasih Tuhan buat kita. Nah, yuk adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena kedatangannya ke dunia sebagai juru selamat bagi kakak dan kalian semua. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Yuk, mari kita siapkan hati kita agar kita fokus saat menyembah Tuhan. Dan kita nyanyikan lagu Tuhan, inilah hidupku.
menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Pakai kami, pakai kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kakak mau ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapak, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya tutup bungkus kami, penuhi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kak, kamu udah siap belum? Kamu kan mau taruh surat pengharapan kamu kan? Iya, Ma. Aku mau ke sana nih. Hati-hati ya, Kak. Iya, Ma. Dah. Nah, Aku udah gak sabar banget nih mau masukin surat ini ke dalam kotak pengharapan. Hai, kamu baru pindah ya tahun ini? Aku belum pernah melihat kamu sebelumnya. Salam kenal ya, aku penjaga kotak harapan yang terus berjaga-jaga kotak harapan ini. Kira-kira kamu sudah menulis surat harapan kamu belum? Sudah dong, Kak. Aku senang sekali di kota ini karena aku bisa mengajukan harapanku. Wah, yuk segera masukin surat harapan kamu dan jangan lupa untuk kamu berdoa ya di rumah. Pasti dong, Kak. Aku pulang dulu ya. Bye. Hai Amel, apakah kamu sudah menulis surat harapan kamu? Hai, Kak. Udah dong. Wah, kira-kira kamu menulisnya banyak gak nih di tahun ini? Banyak nih. Tahun ini aku menuliskan semua kerinduan hati aku. Wah, kakak senang nih dengarnya. Biasanya kan kamu sedikit nih untuk tulis harapannya. Iya nih, aku mau berharap penuh dan percaya bahwa semua harapan aku akan didengarnya. Wah, amin. Kita semua pasti mendoakan ya. Oke, makasih Kak. Bye. Loh, Alex, kenapa kamu jalannya pelan-pelan? Ayo sini. Hai Kak. Wah, kakak senang loh. Akhirnya kamu bisa datang. Iya nih Kak, aku tahun ini mau ikut memasukkan harapanku. Wah, kakak senang nih dengarnya. Kira-kira kakak boleh tahu nggak apa yang membuat kamu mau datang ke tempat ini? Ya, jadi gini Kak, aku baru kenalan sama Lala, anak yang baru pindah itu loh. Selama beberapa tahun, nggak pernah ada yang mau sekelompok sama aku. Tapi Lala malah ngajak aku. Aku merasa dikasihi. Dan Lala bilang bahwa kasih Tuhan Yesus yang membuat Lala memiliki pengharapan dalam hidupnya. Sehingga dia pun harus menyebarkan kasih itu kepada sesama. Wah, luar biasa sekali. Jadi ketika Alex merasa dikasihi, kamu merasa ada pengharapan yang baru ya? Iya Kak, yang tadinya aku merasa hidup begini-begini aja, sekarang aku jadi memiliki pengharapan dan kasih yang melimpah dalam hidupku. Wah, puji Tuhan, kakak berdoa supaya Alex tetap terus dikasihi dan merasakan kasih yang melimpah ya. Yuk, jangan lupa kamu masukin surat harapan kamu di sini. Sudah Kak, aku pulang dulu ya. See you di Natal nanti. See you Alex, dadah. Shalom adik-adik, aku Kak Evelyn, penjaga kotak harapan di Hopetown Lalala. Nah, tadi adik-adik sudah lihat ya bagaimana banyak anak-anak yang antusias untuk memasukkan surat harapannya di kotak pengharapan nih, yang nantinya akan kita doakan bersama-sama menjelang Natal. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan ada seorang anak yang bernama Alex. Alex itu adalah anak yang suka jahil adik-adik, sehingga dia itu jarang memiliki teman. Nah, aku ini sudah menjadi penjaga kotak harapan di Hopetown Lalala bertahun-tahun lamanya. Tapi Alex itu nggak pernah mau loh adik-adik memasukkan surat harapannya di kotak pengharapan ini. Tapi tadi adik-adik lihat kan, Alex mau datang loh adik-adik untuk memasukkan surat harapannya. Karena Alex merasa dikasihi bahwa Lala itu ingin menjadi temannya Alex. Wah, luar biasa ya, ternyata kasih itu bisa memberikan harapan baru bagi seseorang. Firman Tuhan hari ini tentang kasih yang membawa pengharapan. Nah adik-adik, di Alkitab ada loh satu kisah yang sama seperti dialami oleh Alex. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kisahnya tentang apa? Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah adik-adik, dari video tersebut menceritakan kisah seorang buta sejak lahir adik-adik yang ada di kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, dari kisah tersebut menceritakan bahwa seorang yang buta itu tidak bisa melihat apapun adik-adik, ya. Lalu ketika Tuhan datang, Tuhan memberikan kasih-Nya untuk orang buta tersebut. Tuhan memberikan mujizat yang besar adik-adik untuk orang buta tersebut. Tuhan memberikan kesembuhan untuk orang buta tersebut yang tadinya dia tidak bisa melihat, dia bisa melihat loh adik-adik. Wah, luar biasa ya. Semuanya itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan harapan yang baru adik-adik untuk orang buta tersebut, sehingga dia bisa melihat lagi nih isi dunia. Kita harus selalu bersyukur ya adik-adik, punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sayang sama kita. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar dua hal nih adik-adik. Yang pertama, kita harus tahu kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih. Nah adik-adik, Tuhan itu sayang loh adik-adik dengan kita. Tuhan juga begitu sayang dengan semua ciptaannya tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dengan begitu, kita pun juga harus saling mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman, dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbuat kebaikan kepada mereka, kasih Tuhan boleh dirasakan loh adik-adik oleh mereka. Yang kedua, bersama Tuhan Yesus masih ada pengharapan. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan harapan yang baru. Harapan bagi orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang membutuhkan, seperti orang buta tadi ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus juga sanggup loh adik-adik, sanggup untuk melakukan mujizat yang besar. Bagi manusia kalau tidak bisa dilakukan, tetapi bersama Tuhan Yesus semuanya bisa dilakukan. Kuncinya adalah harus percaya. Adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang besar dan memberikan harapan yang baru untuk kita semua. Nah, adik-adik harus selalu ingat ya, untuk kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan dalam kita berteman, dalam kita belajar, dalam kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, tandanya kita percaya penuh adik-adik, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar untuk kita. Seperti ayat hafalan hari ini di Mazmur 71 ayat 5.
sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Yuk kita ulangi bersama-sama. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Yuk sekali lagi ya kita ulangi bersama-sama. Di Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Jadi adik-adik harus selalu ingat ya, kalau kita punya Tuhan yang penuh kasih dan selalu sayang dengan kita semua. Dan terlebih lagi, kita harus selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhannya sudah selesai ya adik-adik. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang penuh kasih dan selalu sayang sama kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh datang ke dunia untuk memberikan harapan yang baru buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, Engkau yang ajarin kami, untuk kami juga mau menjadi berkat, untuk kami juga boleh memberikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, waktunya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah sekarang Felicia bacakan kuisnya ya. Kelompok pertama dari Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai kelas 1 SD. Simak baik-baik ya, pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah kasih yang membawa A. Sukacita, B. Pengharapan. Jawaban yang benar adalah B. Pengharapan. Pertanyaan kedua, sejak kapan orang itu buta? A. Kecil, B. Lahir. Jawaban yang benar adalah B. Lahir. Pertanyaan ketiga, Yesus mengoles mata orang buta dengan campuran apa? A. Air dan tanah, B. Air dan sabun. Jawaban yang benar adalah A. Air dan tanah. Yeay! Siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua hebat-hebat. Nah, sekarang Felicia bacakan kuisnya untuk kelompok kedua ya, yaitu dari sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, kisah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir diambil dari kitab A. Yohanes, B. Korintus, C. Roma. Jawaban yang benar adalah A. Yohanes. Pertanyaan kedua, adukan ludah dan tanah titik-titik pada mata orang buta itu. A. Dilemparkan, B. Dioleskan, C. Diselipkan. Jawaban yang benar adalah B. Dioleskan. Pertanyaan ketiga, Yesus datang kepada orang buta itu dan memberikan pengharapan agar A. Orang buta itu tidak bisa melihat, B. Orang buta itu hidup bahagia, C. Orang buta itu dapat melihat. Jawaban yang benar adalah C. Orang buta itu dapat melihat. Pertanyaan keempat, Mazmur 71 ayat 5 berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak titik-titik ya Allah.
A. Masa mudaku. B. Masa tuaku. C. Masa kecilku. Jawaban yang benar adalah A. Masa mudaku. Pertanyaan kelima. Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa pengharapan bagi A. Orang kaya dan sukses. B. Orang pintar dan hebat. C. Semua orang yang membutuhkannya. Jawaban yang benar adalah C. Semua orang yang membutuhkannya. Gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya dengan benar? Wah, hebat! Minggu depan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian Bible Quiz kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Seru banget ya? Nah, ibadah hari ini sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Mari Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti setiap firman yang sudah kami dengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 dan varian-varian barunya Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir dan krisis ekonomi juga boleh berakhir atas bangsa kami boleh dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan Yesus, Engkau juga beri cuaca yang terbaik atas bangsa Indonesia, sehingga Tuhan tidak ada lagi bencana alam yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu terus sempurna Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terakhir atas bangsa Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan berseru dan percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, untuk presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia, sehingga Bapak Jokowi bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Berikan semangat untuk terus bekerja dan lindungi mereka. Berkati kesehatan mereka. Jauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa buat Opa Niko. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Pengurapan-Mu selalu baru setiap hari. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi. Dan Engkau terus nyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berkati keluarga besarnya. Perlindungan-Mu sempurna buat Opa Niko dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kami percaya Tuhan selalu tuntun dan sertai Opa kemanapun Opa pergi dan melayani Tuhan. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto
untuk membawa jemaatmu hidup berkenan kepadamu. Berkati dan pulihkan kesehatan Opa dengan sempurna, keluarga Opa dan pekerjaan Opa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kini kami mau berdoa untuk tim medis sebagai garda terdepan kami. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan dan juga biarlah Tuhan memberikan mereka hikmah dalam menangani pasien-pasien ya Bapa. Biarlah mereka juga dilindungi serta untuk keluarga mereka daripada yang jahat. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan berikan mereka kesembuhan supaya mereka dapat menjalani aktivitas dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, mari setiap dari kita terus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setiap dari kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Shalom.